Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadirin jamaah kajian Pola Al-Hikmah Ciremai Giri. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita pada bab ridho, yang mana pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan bahwa ridho itu terbagi menjadi 3 macam. Ada ridho wajib, ada ridho mustahab, dan ada ridho al-muharram. Ridho yang wajib sudah kita singgung juga, sudah kita jelaskan. Maka kita lanjutkan pada pembagian yang kedua, atau macam yang kedua dari pembagian ridho itu sendiri, yaitu ar-ridho al-mustahab. Ridho yang dianjurkan atau disunnahkan. Apa yang dimaksud dengan ar-ridho al-mustahab? Ar-ridho al-mustahab huwa ar-ridho az-zaid anil qadril wajib fima madha. Jadi ridho mustahab ini adalah ridho yang ditambah kadarnya dari kadar ridho sebelumnya. Kalau kadar ridho yang wajib itu harus kita penuhi porsinya segitu, maka ridho mustahab ini harus ditambah lagi. Ya. Jadi tidak hanya sekedar menjalankan yang wajibnya saja, tapi kadarnya harus ditambah dari kadar wajib yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kepada kita semua. Itu namanya ar-ridho al-mustahab. Maka ketika ar-ridho billahi rabban, yang mana kemarin kita hendaknya ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita semua, yang mana tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka ridho al-mustahab di sini an yardha billahi badalan min kulli ma siwahu. Hendaknya dia itu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala badalan min kulli ma siwahu, sebagai pengganti dari segala sesuatu apapun. Maka ketika dia ingat Allah, ketika dia ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dia merasa tenang. Dia menerima dan dia juga cinta terhadap ketentuan dan takdir apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma siwallah la ibrata bihi 'indah. Maka selain Allah tidak ada artinya bagi dia, bagi orang yang memiliki ridho al-mustahab. Wa hiya darajatul muqarrabin. Ini adalah derajatnya orang-orang muqarrabin, orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau hanya menjalankan ridho al-wajib, ya hanya kadar wajibnya saja yang dia penuhi. Namun kalau orang sudah bisa naik derajatnya pada ridho al-mustahab, nah maka ridho yang wajib tadi kadarnya ditambah. Ya. Jadikan Allah Subhanahu wa taala badalan min kulli siwa, sebagai pengganti dari segala sesuatunya. Sangat berat. Kita susah untuk menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah lah tempat kembali kita, Allah lah sebagai kembali kita untuk menenangkan diri kita. Nah, ini
sangat susah kecuali bagi mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini derajatnya orang-orang yang mendekatkan diri, itu darajatul muqarrabin. Qala al-Fudail bil Iyad rahimahullah, darajatul ridha anillahi azza wa jal darajatul muqarrabin. Kata Fudail bin Iyad, ridha itu adalah derajatnya orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Laisa bainahum wa bainallahi ta'ala illa ruhun wa raihan. Antara dia dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada pemisah kecuali perasaan tenang, perasaan nyaman, perasaan kecintaan. Itu adalah derajatnya orang-orang yang mendekatkan diri. Ketika kita dekat dengan Allah, kita merasa tenang, kita merasa tentram, itu derajat muqarrabin. Nah, ini sudah ridho mustahab. Tingkatannya ridho mustahab. Kemudian waridho bil islami dinan huwa an tardal a'mal as-salihah minal ghair. Nah, bagaimana tentang ridho terhadap agama Islam sebagai ajaran kita, sebagai agama kita? Ya, hendaknya kita ridho terhadap amalan-amalan soleh, cinta terhadap perbuatan-perbuatan yang baik daripada amalan-amalan lainnya. Nah, ini namanya ridho al-mustahab. Kemudian waridho bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan huwa an tuhibba ma'rifata siratahu. Hendaknya kita mencintai untuk mengetahui bagaimana sejarah Nabi, bagaimana kehidupan Nabi. Nah, ini ridho mustahab. Ridho yang dianjurkan, ridho yang ditekankan dari ridho wajib yang sebelumnya. Jadi kita harus mencintai bagaimana Nabi kehidupannya dalam sehari-harinya, bagaimana muamalahnya dengan keluarganya, bagaimana muamalahnya dengan tetangganya, dengan masyarakatnya dan sahabatnya. Kita harus mencari tahu tentang kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu hammaka at-ta'addub bi adabihi, dan terus kita berusaha, cita-cita kita terus berusaha mengikuti akhlak budi pekerti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus berusaha. Wa tamanna an takuna ma'ahu fil jannah yaumal qiyamah, dan hendaknya kita berangan-angan atau punya keinginan untuk bisa bersanding dengan Nabi kita Muhammad SAW di surganya pada hari kiamat. Itu adalah ridho al-mustahab. Harus ditingkatkan dari ridho yang wajib tadi menjadi ridho mustahab. Itu dengan cara-cara yang apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Dari kadar wajib, maka kita tingkatkan, kita tambah lagi kadar ridho tersebut. Kemudian waridho bil qada wal qadar. Apa yang dimaksud dengan ridho terhadap qada dan qadar pada ridho al-mustahab ini? Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, ridho bil qada salasa anwa. Kata Ibnu Taimiyah, ridho terhadap qada ini ada 3 macam. Terhadap qada dan qadar, ridho terhadap qada dan qadar ini ada 3 macam. Ahadua, salah satunya ar-ridho bit ta'at, yaitu ridho terhadap taat, terhadap ketaatan. Fa hadza ta'atun ma'murun biha, dan ini ketaatan juga diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Kita diperintahkan untuk senantiasa taat. Kita harus ridho terhadap ketaatan-ketaatan, amalan-amalan yang memerintahkan kita untuk taat. Kemudian yang kedua, ar-ridho bil masaib, ridho terhadap musibah. Hadza ma'murun bihi. Dan ini juga diperintahkan, imma mustahab wa imma wajib.
entah hukumnya ini mustahab atau hukumnya wajib. Ya. Jadi ridho terhadap musibah-musibah yang menimpa kita ini juga diperintahkan, baik hukumnya itu mustahab yaitu disunnahkan atau hukumnya wajib. Wa min kalami Ibnu Taimiyah yatabayyan anna ridha bil masaib wa ma yuqaddiruhu Allah wa ma yaqdihi yanqasimu ila qismain wajibun wa mustahab. Tadi perkataan Ibnu Taimiyah tadi bahwasanya ridho terhadap musibah-musibah yang menimpa menjadi dua, yaitu hukumnya wajib dan mustahab. Amal wajib faqad sabaqal hadis anhu. Adapun yang wajib telah kita jelaskan pada pertemuan kemarin bahwa apa yang menimpa kita hendaknya kita ridhoi. Karena belum tentu sesuatu yang menimpa kita itu buruk bagi kita. Bisa jadi meskipun itu musibah ternyata baik buat kita. Adapun al-mustahab wa huwa darajatul ulya minar ridha indal musibah. Nah, adapun yang mustahab ini adalah derajat yang paling tinggi dari ridho ketika ditimpa musibah. Wallati fiha sakinatun nafsi at-tamah. Kenapa? Karena di dalamnya ketenangan hati yang sempurna. Wa hamdur rabbi subhanahu ala ma asabahu min ad-dharra. Serta memuji Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah ditimpanya dari musibah. Kama yahmaduhu inda sarra, sebagaimana dia memujinya ketika dalam kondisi lapang, baik dalam kondisi ditimpa musibah, kondisi ditimpa kesulitan, tetap dia memuji Allah, ataupun dalam kondisi lapang dia juga memuji Allah. Wa hadhihi darajatun azizah, ini derajat yang paling mulia. La yasilu ilaiha illa qillatun minal makhluqin. Jarang sekali yang sampai pada ridho al-mustahab ini, ya, kecuali sedikit dari makhluknya. Oleh Nu'aun rahimahullah, irda biqada'illah ala ma kana min usrin wa yusrin. Hendaknya kalian itu ridho dengan ketetapan Allah, baik dalam kondisi sulit ataupun kondisi mudah. Kadang kita kalau ridho dengan ketetapan Allah, kalau kondisinya dimudahkan saja, ya kan? Kalau kondisinya mudah, rezekinya lancar, kesehatannya terjamin, anak-anaknya mudah diatur, kita ridho dengan kondisi seperti ini. Tapi ketika saat kondisi susah, rezekinya susah nyarinya, pendapatannya berkurang, kadang-kadang kita tidak menerima, tidak ridho dengan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Nah, maka bagaimana kita bisa ridho dengan ketetapan Allah ala makana min usrin wa yusrin, baik lagi kondisi susah ataupun kondisi mudah. Fa inna dzalika aqallu lihammika wa ablagh fima tatlubu min akhiratika. Wa'lam anna al-'abda lan yusiba haqiqatar ridha hatta takuna ridahu indal faqri wal ba'us ka ridahu indal ghina war raha. Perlu ketahui jemaah kalian bahwasanya kita tidak akan mendapatkan hakikat ridha yang sebenarnya sebelum kondisi ridha kita, perasaan kita, ya, di saat fakir ataupun di saat kaya, sebagaimana ridho kita dalam kondisi kedua-duanya sama. Kalau lagi fakir, ya ridho kita begitu. Kalau lagi kaya juga harus begitu. Nah, lagi senang, kadar ridhonya segitu. Lagi susah, kadar ridhonya juga segitu. Nah, kalau
kondisi ridho kita, kondisi seperti itu, maka kita mendapatkan hakikat ridho yang sebenarnya. Kaifa tastaqdillah fi amrika thumma tasqut in ra'aita qada'ahu mukhalifan li hawaka. Ya, kita tidak mungkin bisa mendapatkan ridho yang sebenarnya kalau kita tidak menjadikan diri kita dalam kondisi apapun ya ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kita senangi ataupun yang tidak kita sukai gitu. Harus benar-benar sama perasaannya. Fa in qala qail limadza yahmadul 'abdu rabbahu 'ala dharra. Ya, jika ada pertanyaan, ada orang yang bertanya, kenapa seorang hamba atau ada manusia yang senantiasa tetap memuji Tuhannya, tetap menyanjung Allah, tetap bersyukur kepada Allah meskipun dia sedang dalam kondisi sulit. Nah, maka jawabannya ada dua sisi kita jawab. Yang pertama, li'annahu ya'lam anna Allah ahsana kulla syai'in khalqahu wa atqanahu. Kenapa? Orang itu orang yang beriman, yang punya imannya tinggi, meskipun dalam kondisi sulit, kondisi susah, sedang diuji, ya dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap bersyukur, ya dia tetap menjalankan perintah-perintah Allah. Ini kenapa? Karena ada dua sebab ya. Yang pertama, li'annahu ya'lam anna Allah ahsana kulla syai'in khalqahu wa atqanahu. Karena dia sebenarnya mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang menentukan segala sesuatu itu pasti baik. Baik itu berupa musibah ataupun nikmat, sebenarnya itu adalah baik buat kita. Maka orang tadi dia mengetahui apa yang menimpa dia itu sebenarnya baik buat dirinya. Wa annahu ma fa'ala syai'an illa li hikmah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan cobaan kepada orang kecuali di sana ada hikmah gitu. Kitanya saja yang tidak mengetahui perkara gaib, kitanya yang tidak mengetahui ilmu gaib, maka dikira musibah itu buruk buat kita. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala menimpakan sesuatu kepada kita ada hikmahnya. Fayardu an af'alillah wa yahmadu 'alaiha. Akhirnya dia ridho terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karena ilmu. Karena tadi apa? Li'annahu ya'lam, karena dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menentukan apapun kepada kita ada hikmah di balik semua itu. Kemudian yang kedua, jawaban yang kedua, li'annahu ya'lam annallaha a'lam bima yuslihuhu wa ma yuslihu lahu min nafsihi. Kemudian yang kedua ini karena dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Akhirnya karena dia berkeyakinan seperti ini, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberi cobaan ini seperti ini. Karena hakikatnya dia tahu bahwasanya Allah lah yang mengetahui apa yang terbaik buat diri kita. Wa ikhtiyaruhu lahu khairun min ikhtiyarihi li nafsihi. Maka pilihan Allah itu yang terbaik daripada pilihan kita. Kita mungkin punya pilihan, ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih lain. Nah, kita harus ridho gitu. Kita harus menerima. Tentunya pilihan Allah ini yang terbaik daripada pilihan kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang bermanfaat buat kita, apa yang maslahat buat kita. Allah mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui di balik amalan yang kita lakukan. Maka orang tersebut
ridho dan memuji Allah Subhanahu wa taala meskipun yaitu sebenarnya sedang diuji, ditimpa musibah, tapi tetap ngucapin alhamdulillah. Ini orang yang beriman dan orang yang berilmu karena dia punya ilmu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban lil mu'min la yaqdi Allah lahu syai'an illa kana khairan lahu. Kata Anas bin Malik, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban lil mu'min. Sungguh heran perkaranya orang mukmin itu ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu kepadanya illa kana khairan lahu. Kecuali ketetapan itu baik buatnya. Ya. Baik tadi berupa musibah, berupa ujian, insyaallah itu baik buat dirinya dan ada hikmah. Fatahmadullah ala hadal khair alladhi qadarallahu lak wa in kana qad ja'aka ala syaklin musibah aw faji'ah. Kemudian idza da'al insan an yuzilallah anhu musibatan fahal fi'luhu hadha munafin liridha. Dan ada pertanyaan lagi. Ketika ada seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkan musibah atau ujian yang menimpanya, apakah perbuatan ini bisa membatalkan ridhonya terhadap Allah? Berarti ini orang nggak ridho nih. Kenapa? Karena dia berdoa minta dihilangkan kesulitannya, minta dihilangkan musibahnya, minta dihilangkan ujiannya. Apakah doa ini bisa menghilangkan keridhaan kita kepada takdir Allah, pada ketetapan Allah? Karena sebagian orang sufi, ya, mereka beranggapan bahwasanya berdoa yang tujuannya untuk menghilangkan bala itu dapat mengurangi kadar ridho, ya, dapat mengurangi keridhaan kita kepada Allah dan kerelaan kita terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagian orang-orang sufi mengatakan seperti itu. Makanya kalau apapun yang menimpa diri kita nggak usah berdoa, sudah diterima saja apa adanya. Apakah ungkapan ini dibenarkan? Tentunya tidak dibenarkan. Wassahih, yang benar adalah annal mazmum huwa at-tashaqqi ilan nas, la tashaqqi ila Allah. Yang tercela dan yang salah itu ketika kita mengeluhnya kepada manusia. Antum diuji oleh Allah, dikasih musibah oleh Allah, kemudian mengeluhnya sama manusia. Kenapa ya saya miskin tuh ya, padahal tetangga saya kaya? Nah itu berarti ngeluhnya bersama manusia. Tapi kalau antum doa, ya Allah jadikan saya orang kaya, ya minta kepada Allah. Ya. Itu tidak menghilangkan keridhaan atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, hendaknya yang benar, hendaknya kita mengadu, ya, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakal insan ma bihi min darrin ila rabbih wa da'ahu liyakshifahu walaysa dzalika munafin liridha wa taslim. Apabila orang tersebut mengadu, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang menimpanya, dari ujian yang sedang dihadapinya, ini tidak menghilangkan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak, ya. Karena dia mengeluhnya, mengadunya kepada Allah, bukan kepada manusia. Fa Ayyub alaihissalam indama asabahu ad-darr ja'a rabbahu ayakshifal adab anhu. Seperti contohnya Nabi Ayyub. Ya. Nabi Ayyub kan ujiannya begitu berat. Nabi yang ujiannya begitu berat, Nabi Ayyub alaihissalam. Namun beliau berdoa untuk
dihilangkan ujian tersebut ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah Nabi Ayub itu bukan orang yang ridho terhadap ketetapan atau terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala? Justru Nabi Ayub alaihi salam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sabar. Nabi Ayub tetap disebut sebagai orang sabar meskipun beliau meminta kepada Allah untuk dihilangkan ujian yang menimpa dirinya. Tapi ngeluhnya dan mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengadu kepada manusia. Apalagi manusia tersebut sebenarnya tidak bisa menghilangkan musibah yang menimpa diri kita. Ya percuma. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Ayub, "Inna wajadnahu sabiran." Sungguhnya kami dapati Ayub sebagai orang yang sabar. Tuh, tetap Allah kasih label, kasih predikat sebagai orang yang sabar. Meskipun Nabi Ayub berdoa kepada Allah untuk dihilangkan musibah-musibah yang menimpanya. Maka kita pun tidak dilarang ketika kita ditimpa musibah, ditimpa kesulitan dalam menjalani hidup kita ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kan tetap sebagaimana apa yang dipahami oleh orang-orang sufi tadi, itu sebuah kesalahan. Kalau kita berdoa kepada Allah, berarti kita tidak ridho kepada ketetapan Allah. Ini adalah salah. Qala al-Aini rahimahullah, wa laqad syakal alam wal waja' an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashabuhu wa jama'atun mimman yaqtari bihim. Wa la ahada min bani Adam illa wa huwa ya'lam min al-waja' wa yashtaqi min al-marad. Illa anna al-madmum min dhalika dzikruhu lin-nas tadajjuran wa tasakhutan. Wa amma man akhbara ikhwanahu liyad'u lahu bisy-syifa' wal 'afiyah aw kana aninuhu wa ta'awuhu istirahatan falaysa dzalika bisyaqwa. Nah, kata ini tentunya setiap kita merasakan sakit, merasakan kesusahan, merasakan kesulitan. Bahkan Nabi, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti Nabi kita Muhammad SAW juga mereka pernah merasakan sakit dan kesusahan. Ya. Tapi mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkan kesusahan-kesusahan tersebut. Ya. Meskipun mereka ditimpa dengan musibah-musibah, tetap mereka berdoa kepada Allah. Nah, karena itu bukan sesuatu yang tercela. Perbuatan tersebut bukan sesuatu yang tercela. Dan bukan sesuatu yang dilarang, tapi dibolehkan. Yang tercela dan dilarang tadi, kalau kita mengadu kepada manusia, dan kita mengeluh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, nah ini yang tercela. Tapi ada juga yang diperbolehkan kita untuk memberitahu kepada saudara-saudara kita atau kepada orang lain. Seperti dokter, itu boleh. Antum sakit ditanyain, sakit apa? Enggak. Sakit apa dokternya? Enggak dok, saya takut kalau mengutarakan sakit saya takut tidak ridho dengan ketetapan Allah. Ya nanti nggak diobati sama dokter. Ada hal-hal yang diperbolehkan, yang seperti ini diperbolehkan. Ya. Bukan semuanya dilarang. Nah kalau tadi untuk berobat itu diperbolehkan. Atau kita bilang ke saudara kita atau orang lain, saya punya masalah ini, tolong doakan. Ini diperbolehkan juga. Yang tidak diperbolehkan tadi, dia tidak menerima dengan ketetapan tersebut, mengeluh, ya, protes.
Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Akhirnya cerita ke sana kemari, ya curhat ke orang-orang. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Wa qala ta'ala yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Nah, para nabi dan orang-orang yang mengikuti nabi, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baik dalam kondisi takut, sedang ditimpa ketakutan, ataupun dalam kondisi yang tenang. Ya. Artinya ketika kita sedang diuji dengan ketakutan, udah tidak boleh berdoa, terima saja nasibnya. Nah, itu tidak benar. Tetap kita harus minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fawasafa ibadahul sholihin bi annahum yad'una rabbahum yuriduna ni'aman wa dafa'a naqam. Fad-du'a li jalbi manfaatin aw daf'i madarrah la yata'arrad ma'ridha. Nah, tentunya tadi orang-orang soleh tadi berdoa kepada Allah, mereka menginginkan nikmat dan terhindar dari segala mara bahaya. Maka doa untuk bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat itu tidak menghalangi keriduan kita terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan salah paham. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal ta'ab wa ta'allum wal huzn yunafi ridha al mustahab. Nah, ini juga apakah dengan rasa capek, kemudian rasa sakit, sedih, ini bisa menghilangkan ridho al-mustahab. Ya. Apakah perasaan capek, sakit, dan sedih ini bisa menghilangkan ridho al-mustahab? Al-jawab, jawabannya, inna ta'ba minal ibadah. Sungguhnya rasa capek itu bagian dari ibadah. Wa ta'allum minal musibah, dan rasa sakit itu bagian dari musibah. Wal huzn ala ma asabana Allah bihi minal faja'i', dan rasa sedih yang menimpa kita, yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, itu bagian dari musibah juga, dan semua itu tidak menghilangkan ridho al-mustahab. Ya. Jadi boleh antum merasa capek, karena pasti gak mungkin antum duduk di kajian nggak capek. Ada rasa capek kan? Gak mungkin gak capek itu. Emangnya malaikat disuruh tasbih terus, disuruh ini terus, nggak pernah merasakan capek dan bosan. Kita manusia biasa, kita pasti ada perasaan capek. Ada rasa sakit, ada rasa sedih. Nah, ini adalah yang dimiliki oleh manusia. Maka kata Ibnu Hajar rahimahullah, zuhurul huzn 'alal insan idza usiba bi musibatin la yukhriju an qawnihi sabiran. Ya, menampakkan rasa kesedihan apabila ditimpa musibah itu tidak mengeluarkannya dari sifat sabar, tidak. Nah, kalau ada orang yang ditimpa musibah, kemudian dia sedih, kemudian kita anggap, wah, antum nggak sabar nih. Kenapa? Karena antum sedih dalam menghadapi musibah. Ini salah. Ya. Boleh menampakkan kesedihan ya, terhadap musibah yang menimpa kita, dan ini tidak mengeluarkan dari sifat sabar. Idza kana qalbuhu mutmainnan, tidak mengeluarkan dari sifat sabar dan ridho apabila hati kita merasa tentram, merasa tenang. Wal nadrib lidzalika masalan, kita berikan contoh. Fal marid qad yarda bi syurbir dawa. Contohnya orang sakit itu dia ridho untuk minum obat. Ya kan? Orang sakit tentunya ridho untuk mengkonsumsi obat. Wa qalbuhu mutmainnun li akhdhihi, dan hatinya pun tenang untuk meminum obat tersebut gitu.
Li'annahu qad ya'lam min tajribatin nas bi hadhihi ad-dawa. Karena dia mengetahui ada orang yang sudah minum obat ini akhirnya sembuh, dan mungkin juga tadi anjuran dari dokter bahwasanya minum obat ini ada khasiatnya, bisa menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Wa annahu qad syafiya katsirun minal marda qablahu bisababihi. Walakin ma hadha al-itminan war ridha bi syarb ad-dawa illa annahu qad yash'ur bi mararatihi wa yaksha'ir badanahu min ta'mihi. Nah, meskipun dia itu suka dengan obat tersebut ya, dan hatinya tadi tenang untuk mengkonsumsi obat itu, ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya rasa obat itu pahit rasanya. Tetap dia akan merasakan bahwasanya obat itu pahit gitu. Meskipun tadi dia ridho kan gitu. Dan efek dari minum obatnya mungkin ya menggigil badannya dengan rasanya yang pahit tadi. Ya. Nah, dengan contoh ini, ya sebenarnya dia ridho dan suka dengan mengkonsumsi obat tadi, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya di sana juga ada yang dia rasakan. Sebagaimana kita beribadah, kita sholat, kita hadir di kajian, kita mencari nafkah, itu ada rasa capek, ada rasa sakit. Tapi dengan perasaan-perasaan itu tidak menghilangkan ridho kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Wa hakadha al-muslim as-shadiq yatma'in qalbuhu li rabbih. Begitu pula orang muslim yang benar, dia merasa tenang hatinya dengan Tuhannya. Wa yarda bima amarahu bihi minal wajibat wa ma katabahu alaihi minal masaib wal fawajib, ma dzalika faqad yahussu bit ta'ab wal alam wal huzn. Nah, begitu muslim yang benar itu tetap dia merasa tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan perintah-perintahnya, dengan ketetapan-ketetapannya, selalu menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperintahkannya ya. Meskipun dengan semua itu tetap dia merasakan ya tadi capek, dia merasakan sakit ya, dia merasakan sedih. Nah, semua itu pasti kita rasakan. Namun perasaan-perasaan tersebut, ikhwan sekalian, tidak menghilangkan kesempurnaan ridho kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Itu adalah fitrah manusia, bawaan manusia. Fasaim ridho bisawm wa surra bihi walakinnahu qad yash'uru bi alamil ju'. Seperti orang yang berpuasa. Kita semua puasa kan ya ridho dan senang gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan di situ kita tetap saja merasakan kepayahan, ya. Menahan haus, menahan lapar, dan masalah-masalah lainnya yang kita hadapi ketika kita berpuasa. Tapi perasaan-perasaan yang kita dapatkan itu tidak menghilangkan ridho kita kepada Allah. Begitu pula mujahid fisabilillah. Ya, di sana ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang didapatkan. Tapi semua itu tidak menghilangkan ridhonya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan maka fala yushtarat an yazul al-alam wa ta'ab min asy-syai' idza hasala ridha. Maka tidak disyaratkan harus hilang rasa sakitnya, harus hilang rasa capeknya supaya dianggap sebagai orang yang ridho. Enggak mungkin. Antum berbohong kalau ditanya capek enggak kalau duduk di kajian? Enggak usah. Bohong. Iya, bohong. Karena kita ini manusia gitu, pasti capek. Nah, ini ya. Wa in kana ba'du ashabil maqamat al-aliyah qad yatalazzazuna bil alam. Meskipun memang kalau makomnya tinggi, derajatnya tinggi, yang capek tadi memang tidak terasa baginya. Namun yang derajatnya di bawah itu
Ya tidak menutup kemungkinan perasaan ini ada pada diri kita masing-masing. Nah, bagaimana capek tersebut, kemudian sakit itu, ya, dan perasaan sedih, takut itu bisa hilang, ya, terus kita tingkatkan keimanan kita tingkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga perasaan sakit atau musibah yang menimpa kita itu merasa nikmat dan nyaman. Nah, tentunya ini kan perlu ditingkatkan kembali. Kalau kita masih merasa capeknya masih terasa, sakitnya masih terasa, kemudian kalau ada musibah yang menimpa kita masih sedih, ya berarti level kita masih di bawah. Tapi tetap itu juga tidak menghilangkan ridho kita kepada Allah. Baik, kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu.
Baik Bapak-Bapak sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang ridho al-mustahab ini. Jadi perasaan capek, sakit dan sedih itu tidak menghilangkan keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dicontohkan kepada Nabi kita, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa ketika mengadakan perjalanan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju suatu negeri yang mana di situ ada orang yang lebih pintar daripadanya. Nah, dalam perjalanan tersebut Nabi Musa merasakan capek. Merasakan capek dan bilang kepada pengawalnya itu ya dia capek itu. Tapi dengan ungkapan tersebut tidak menjadikan Nabi Musa ini tidak ridho terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi kita Muhammad SAW ketika ditinggalkan oleh anaknya yaitu Ibrahim, ketika anaknya yang bernama Ibrahim meninggal, Nabi Muhammad bersedih, menangis. Apakah Nabi Muhammad tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya Nabi Muhammad sangat ridho itu. Maka dia mengatakan innal aina tadma. Sungguhnya mata bisa saja menangis. Wal qalba yahzan, dan hati bisa saja bersedih. Wala naqulu illa ma yardha rabbuna, dan kita tidak boleh mengatakan sesuatu apapun kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguhnya dengan perpisahanmu wahai Ibrahim, ya kami merasa bersedih. Nah, itu Nabi Muhammad pun bersedih. Tapi kesedihannya tidak menghilangkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembagian ridho yang ketiga tentunya ar-ridho al-muharram, dan ini sudah kita ketahui bersama bahwasanya ridho muharram ini ridho yang diharamkan. Maksudnya ridho al-muharram, ridho al-muharram ini kita ridho dengan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengingkaran, pembiaran di situ. Nah, itu berarti kita ridho terhadap sesuatu yang haram. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan idza umilatil khati'ah fil ard, apabila suatu kemaksiatan atau kesalahan dilakukan oleh seseorang di atas muka bumi ini, kemudian orang yang menyaksikannya dia itu benci, dia itu tidak senang, dia tidak suka dengan perbuatan maksiat tersebut, amalan yang salah itu, aman ghobaan, sebagaimana orang yang gaib. Orang yang gaib pun orang yang tidak menyaksikan, kalau dia punya perasaan tidak suka dengan kesalahan, tidak suka dengan perbuatan maksiat, dalam hatinya ada perasaan tidak suka, maka sama seperti orang yang menyaksikan tadi, meskipun dia sebenarnya gaib, tidak berada pada tempat tersebut. Beda lagi, meskipun dia gaib, dia tidak ada di tempat tersebut, tapi hatinya ridho terhadap perbuatan maksiat itu atau kesalahan tersebut, ya sama seperti orang yang menyaksikannya. Jadi ridho al-muharram ini yaitu ridho terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita masuk ke dalam ridho al-muharram. Nah, ini tidak boleh. Ya.
harus kita ingkari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum munkaran falyughayyir biyadihi." Jika kalian melihat sebuah kemungkaran, rubahlah atau tegurlah dengan tangan kalian. Kalau kita punya kekuasaan, punya kewenangan, tegur dengan tangan kita. Illam yastati wa bilisanihi, dengan lisannya, illam yastati wa biqalbihi fa huwa adhaful iman. Kalau dengan lisan juga nggak bisa menegur, nggak bisa dengan lisan kita, maka ingkari dengan hati kita. Jangan malah ridho, ya nggak apa-apa, saya pun suka. Tidak. Nah, justru itu akan masuk pada ridho al-muharram. Demikian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ridho yang terbagi menjadi 3, yaitu ridho wajib, ridho mustahab, dan ridho muharram. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan yang perlu ditanyakan. Kita beri kesempatan bagi penanya terlebih dahulu. Monggo. Ya Pak, monggo. Ya. Tadi seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya beliau pun punya perasaan sedih ketika ditinggal anaknya Ibrahim. Nah, perasaan sedih itu tidak menghilangkan keridhaan kita terhadap takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Dengan syarat ya tadi, kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, ya. Bentuk protes, kenapa Allah kau cabut orang yang kami cintai, padahal masih banyak sekitar kita gitu, atau tetangga kita, kenapa nggak tetangga dulu, anak saya dulu. Nah, itu bentuk-bentuk protes. Dan perbuatan-perbuatan lainnya, mungkin memukul dirinya, menyobek badan, itu berarti bentuk tidak keridhaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun perasaan sedih ini lumrah, ini suatu hal yang wajar, ya, karena kita adalah manusia, punya perasaan-perasaan tersebut, ada sedih, ada takut, ada senang. Nah, ini perasaan yang dimiliki oleh kita semua manusia biasa. Jika ada orang yang tidak memiliki rasa sedih, ya, ini perlu ditanyakan. Ya, dia itu benar manusia atau bukan? Ya, masa ada ibunya meninggal, ada bapaknya meninggal, nggak sedih, biasa-biasa saja. Tentunya ada perasaan sedih. Tapi tadi ada batas-batasnya yang harus kita ketahui. Boleh sedih, tapi ada batasnya. Jangan sampai kita menolak takdir. Karena memang ya, semua sudah ada takdirnya. Dan tadi bagi kita sesuatu tersebut mungkin anggapan kita adalah sesuatu yang buruk, ya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik buat kita. Bagaimana solusinya supaya punya ridho dan
punya perasaan yang lapang untuk menerima musibah-musibah ini, ya tadi kita harus terus belajar mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita pun akan menerima tiap ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Tapi kalau kita tidak mengenal Allah, ya nanti apa yang Allah tentukan kepada kita pun banyak yang tidak kita terima. Allah alam soal. Ada yang lain? Cukup ya? Kalau tidak ada yang lain, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekhilafan dan kurangnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله